Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. فبهذه المناسبة المباركة في الصباح اطلعت فيه الشمس ويسيرون الملائكة ويبحثون عن حلقة العلم ووجدنا نحن الآن في مكان من أطيب أماكن في الدنيا فهو مكان لطلب العلم. فبداية وأساسا لازم على الطالب أو الطلاب أو الطالبات أن يعرف ما هو أو ما هي عليه. فمن لا يعرف ماهية نفسه فلا يصل ولا يسير ولا يبلغ إلى أي مكان فهو أو هي تحت ظل حيرة في حياته. فيا طالبات، استمعنا جيدا. وجودنا في هذا المعهد لأي غرض، لأي هدف، لأي قصد، من لا يعرف هذا فلا فائدة في المعهد أبدا. Para santriwati, pertama kali saat kita hendak membicarakan sesuatu, maka kita tidak akan bisa memulainya hingga kita tahu siapa kita, hingga kita tahu untuk apa kita sesuatu itu. Sehingga di sini Abu sampaikan, tanyakan kepada diri kita masing-masing. Untuk apa kita di sini? Apakah di dalam hati itu ada jawaban? Ataukah tidak faham untuk apa kita di sini? Maka jika kita tidak faham dan tidak sadar tujuan kita berada di sini, maka tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya ustadzah mengajar di kelas. Jika seorang talibah tidak memahami tujuan hidupnya, khususnya saat dia berada di ma'had, maka tidak akan berguna sama sekali nasihat-nasihat gurunya. Tidak ada gunanya mereka melakukan majelis-majelis ilmu. Enggak ada faidahnya mereka melakukan muhadarah rutinitas. Karena seseorang yang tidak memahami, tidak sadar hakikat dirinya, dia bagaikan batu
tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak hatinya, tidak mempunyai angan-angan, tidak mempunyai cita-cita, bahkan mau melangkah pun tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Melihat temannya menghafal, dia bingung. Teman saya kok semangat menghafal. Melihat gurunya mengajar, kok gurunya capek-capek menjelaskan masalah ini. Jadi, antunna pertama kali harus tahu diri. Ya'rif an nafsiha, tahu diri. Maksudnya adalah sadar dirinya itu siapa di sini. Sebagai apa? Tujuannya untuk apa? Karena itu kekuatan yang ada di dalam diri kita. Para ustadzah, ustadz dan seluruhnya tidak bisa mendorong antunna, tidak bisa menyokong antunna, tidak bisa membakar semangat mengajak berlari. Karena para ulama itu dia tidak santai. Penuntut ilmu itu bukan hanya berlari, tidak ada istirahatnya. Maka tidak bisa Abu akan berbicara sesuatu faidah ilmu, ustadzah tidak bisa, nggak ada faidahnya, nggak ada manfaatnya. Mereka berbicara adab, tidak akan masuk ke benak kita kalau di dalam hati kita tidak ada kesadaran terhadap diri kita sendiri, untuk apa kita ada di ma'had. Dan itu akan nampak dalam perilaku kita keseharian. Meskipun kita tidak menjawabnya dari lisan kita, maka apa yang ada di dalam dada kalian antunna akan nampak dalam tingkah laku perbuatan keseharian. Akan jelas siapa yang memahami makna perjalanan yang mulia ini, pergi dari ma'had, dari rumah ke ma'had, meninggalkan keluarga ayah, ibu dan saudara, meninggalkan kenyamanan yang ada di rumah kita. Dari nyamannya makanan, di rumah kita bebas mau makan apa saja. Di sini makanan terbatas, antri, terkadang nggak kebagian. Di rumah kamarnya nyaman, kasurnya empuk, ber-AC, tidak diganggu istirahat oleh jadwal-jadwal di ma'had. Antuna di sini tinggal di kasur yang sederhana, kadang ranjangnya reot, pegel-pegel, ada yang tidak ada pakai AC. Kalau antunna di dalam diri antunna tidak memahami dan tidak ada tujuan yang jelas, maka ini khasarah, ini kerugian yang sangat besar, kesengsaraan yang tidak melahirkan kebahagiaan. Seseorang baik dari kelas 7 sampai kelas 12 itu akan nampak siapa saja yang benar-benar dari rumahnya memiliki atau membawa mimpi-mimpi yang besar, mimpi-mimpi yang telah dibawa oleh pendahulu-pendahulu kita, yang tinggi, menjulang,
di atas langit. Karena sesungguhnya mimpi-mimpi para talibul ilmi dan kedudukan mereka serta nama-nama mereka disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, oleh malaikat, disanjung-sanjung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Akan nampak dari mereka kesungguhan, akan nampak kepada mereka ketundukan jiwa mereka saat menjalani pembelajaran di ma'had. Akan nampak kerja keras, letih, lelah yang mereka jalani, namun tetap bersemangat saat dia memahami tujuannya berada di ma'had ini. Di segala sisi-sisi kehidupan mereka di ma'had, belajarnya, mengagungkan ilmu, memuliakan guru, menghormati teman, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, itu semua adalah tanda-tanda buah yang dinampakkan secara ta'jil, secara bersegera oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada seorang penuntut ilmu yang memahami tujuan dia masuk ke ma'had. Sebaliknya, akan nampak jelas sekali seseorang yang tidak memahami tujuan hidupnya. Bisa jadi dia terpaksa, bisa jadi dia takut kepada orang tuanya, bisa jadi dia jahil, tidak memahami keagungan ilmu yang menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Bisa jadi dia dikuasai oleh syaitan dengan syahwat nafsunya. Karena penghalang terbesar seseorang untuk meraih cahaya adalah kemaksiatan. Tidak bisa menahan dirinya berbuat keburukan. Tidak bisa menahan dirinya membuat ulah selalu. Dan ini terjadi dari lemahnya dia dalam memahami tujuannya dalam masuk ke ma'had ini atau masuk ke dunia penuntut ilmu. Qari tadi membaca Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali, pelindung. Allah itu penolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Mustahil seseorang beriman kepada Allah kalau dia tidak tahu kepada Allah, kalau dia tidak berilmu. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, orang-orang yang kafir, pelindung mereka yang membersamai mereka adalah taghut, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Taghut, sesuatu yang melampaui batas, keterlaluan, tidak bersyukur saat mendapatkan nikmat, menjalani kehidupan yang telah Allah berikan. Selalu kufur nikmat. Ini merupakan tindak yang melampaui batas. Tidak bersabar pun termasuk dalam orang-orang yang melampaui batas. Karena dia tidak memahami tujuan
hidupnya, sehingga dia tidak bisa membedakan antara cahaya dan kegelapan. Yang ini Allah tanyakan, "Wahal yastawil ladzi a'ma wal basar?" Samakah antara orang yang buta dan orang yang bisa melihat? "Walal zulumatu walan nur?" Samakah antara kegelapan dan cahaya? Tidak sama. Samakah talib, santriwati yang memahami tujuan belajar ilmu agama dengan seseorang yang tidak faham, ngambang berjalan, gontai, goncang, tidak faham, tidak memiliki pegangan, jangankan tujuan. Dia tidak tahu untuk apa saya di sini. Maka sekali lagi, hal yang pasti harus kita ketahui dan kita rasakan dan haruslah kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa kita ini berada di sini untuk belajar, mempelajari ilmu din yang di dalamnya ada kitabullah yang Allah menurunkannya liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, yang Allah dengan ilmu itu mengeluarkan manusia dari kegelapan yang sifatnya hakikat ataupun kegelapan yang sifatnya umum. Kebodohan merupakan kegelapan. Kemalasan juga itu adalah kegelapan, karena orang yang semangat itu diantara tanda-tanda cahaya yang ada di dalam dirinya. Dan tidaklah cahaya itu akan padam, melainkan dengan kegelapan maksiat. Sehingga ketahuilah, saat kita sudah sadar diri bahwa kita berada di sini untuk meraih ilmu Allah yang akan menyinari hati kita, menyinari kehidupan kita, maka perhatikanlah, ada hal yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang akan memadamkan cahaya tersebut, yaitu kemaksiatan. Antunna di sini bukan hanya menghafal Al-Qur'anul Haditsu walal fiqhi wal mustalah dan ulum yang lainnya, tidak. Itu hanya sebatas pengetahuan. Antunna di sini dilatih belajar ilmu itu untuk mengamalkannya, menjadi orang yang baik, kuat menghadapi godaan-godaan syaitan, menjaga lisan. Tidak layak seorang talibul ilmi lisannya kotor, lisannya bocor, lisannya tidak dijaga, padahal lisan adalah penentu keistiqomahan seorang insan, di mana Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Imannya seseorang tidak akan lurus, tidak akan mustaqim, tidak akan istiqomah sampai hatinya lurus, sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu, dan tidak akan lurus, tidak akan istiqomah hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Dan setiap pagi anggota tubuh kita melaknat lisan ini sambil berkata,
In istaqamta istaqamna. Ya lisan, tubuh kita semua berkata kepada lisan. Setiap hari, setiap memulai kehidupan di hari, di awal hari, dia mengatakan, wahai lidah, lisan, jika engkau lurus, jika engkau istiqamah, maka kami seluruh tubuh ini istiqamah. Wa ini wajadsta, dan jika engkau bengkok, menyimpang, maka kami semua akan menyimpang. Maka tidak layak seorang penuntut ilmu melakukan kemaksiatan, di antaranya tidak menjaga lisan, tidak menjaga lidah. Penyair sastra Arab di zaman dahulu yang antuna belajar dalam kitabnya mengatakan, lisanul abdi nisfun wa nisfuhu fuadu. Lisanul mar'i nisfun. Lisannya seseorang itu separuh dari dirinya, dan separuhnya lagi adalah hatinya. Kalau tidak dijaga lisan, apa katanya? Hanya tinggal suratul lahmi wad dami. Kita hanya seperti onggokan daging dan darah saja. Tidak ada artinya. Dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, karena diri kita ini dilengkapi oleh Allah dengan syahwat. Dan hati-hati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan bahwa fitnah yang terbesar bagi seorang wanita adalah laki-laki. Jadi wajar kalau antunna memiliki rasa suka kepada lawan jenis, tetapi dibatasi oleh syariat ini. Mana yang halal dan mana yang haram. Ini merupakan perjuangan antunna yang sangat berat. Karena di masa-masa SMP, SMA, itu memang tumbuh sebuah hormon yang menjadikan masa-masa puberitas. Maka jaga. Selama antunna bisa menjaga segala sesuatunya, terbiasa, kuat, menahan maksiat-maksiat tersebut, di masa pendidikan ini, insyaallah ta'ala, dia akan menjadi sebuah kebiasaan kelak antunna saat keluar dari sini. Jadi ustadzah yang kuat, ustadzah yang menjaga lisannya. Jadi ibu, jadi istri, jadi ummahat yang menjaga harga dirinya. Kalau kita tidak bisa menjaga itu, lemah dan biasa melepaskan segala hawa nafsu kita, lihatlah, telah banyak contoh di masyarakat lulus dari pesantren atau mungkin bahkan menjadi ustadzah, tidak menjaga aurat misalkan, berpacaran yang tidak layak dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadzah. Jalan keluarnya apa? Menikah. Ya, kalau sudah kita tidak kuat menahan nafsu itu, Allah memberikan jalan keluar yang halal. Allah tidak membatasi, mengekang diri kita tanpa memberikan solusi. Makanya antunah sabar, belajar ilmu. Stok ikhwan banyak insyaallah. Bisa dipesan. Man ista'jala asy-syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang mendahulukan sesuatu sebelum waktunya berpacaran, belum waktunya halal, maka Allah haramkan. Allah nggak akan kasih dia cowok yang saleh.
karena mendapatkannya dengan cara yang tidak soleh. Tapi seseorang santriwati, penuntut ilmu yang bersabar, kita semua punya perasaan, kita semua punya keinginan, karena kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan, kita tahan. Ya, tidak mudah tergoda. Maka selama antunna menjaga, Allah akan menjaga calon suami antunna. Kalau antunna saat ini menjaga harga diri, menjaga aurat, menjaga kebaikan, menjaga akhlak dan adab, saksikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan antunna suami yang di sana juga dia menjaga adab, menjaga akhlaknya, menjaga harga dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan at-tayyibatu lit-tayyibin, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wat-tayyibuna lit-tayyibat, laki-laki yang baik untuk laki-laki yang untuk perempuan yang baik. Maka kalau antunna tidak sabar, terjatuh oleh rayuan syaitan, ikhwan itu yang merayu antunna itu, yang bukan pada halalnya itu syaitan. Wa syaitan yad'u ila nar, dan syaitan itu menyeru kepada neraka. Antunna sama dia sama-sama syaitan, karena bekerja sama melakukan kemaksiatan. Jadi sekali lagi, seseorang penuntut ilmu harus pertama kali memahami tujuan dari sekarang. Bagi siapa yang nggak ngeh, yang baru kelas 7 atau kelas 8 atau kebangetan kalau kelas 9 tidak memahami mereka di sini untuk apa sesungguhnya, mulai dari sekarang. Ya Allah, sadarkan diri hamba bahwa hamba di sini semata-mata untuk mencari ilmu, dan itu sebagai sebab yang telah Engkau janjikan dimudahkan untuk menuju surga-Mu. Sekali lagi, muhadarah semisal ini agar ada gunanya, camkan di dalam hati, jangan sekedar formalitas saja, jangan sekedar kepura-puraan. Tidak. Ini momen memang disiapkan di setiap pekan awal antunna agar memulainya dengan langkah baru, memperbarui niat, memperbarui semangat, hal-hal yang berkaitan dengan talabul ilmi. Karena di rumah antunna, di masyarakat, mereka menggantungkan harapannya kepada antunna yang kelak akan menyinari mereka dengan ilmu, amal, dan dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, keistiqomahan, taufik kekuatan, taufik kesabaran. Karena kunci dari segala macam hal adalah as-sabr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq was sabr. Nas'alullah taufiq lil jami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.